Saudara dipersilakan duduk kembali. Baik, shalom. Puji akan nama Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan ini di mana kita kembali sama-sama berjumpa satu dengan yang lain, dan tentu bagian ini atau kesempatan ini adalah kesempatan terbaik karena kita masih diberikan kesempatan Tuhan waktu untuk bisa mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya setiap hari dalam kehidupan kita adalah hari-hari yang berarti karena kita sedang di dalam kehendak Tuhan. Dan setiap orang yang sedang di dalam kehendak Tuhan harus bisa memaknai bahwa waktu yang dia jalani adalah sebuah waktu yang sangat berharga. Nah, puji akan nama Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama dengan satu topik yang saya beri nama naik level. Naik apa tuh? Naik level. Mengapa begitu penting naik level? Sebab apa saudara? Sebab naik level itu ada pembuktiannya. Orang yang naik level karena ada pembuktiannya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam catatan-catatan Alkitab, kita akan menemukan bagaimana orang-orang yang pada awalnya kehidupan mereka adalah sebuah kehidupan yang dianggap tidak berharga, dianggap tidak berarti. Tuhan kemudian mengubahkan kehidupan mereka menjadi kehidupan yang berarti. Di zaman modern ini sekalipun, kadang kita bisa temukan orang-orang yang kita anggap bahkan istilah orang Ambon dipandang sebelah mata. Tetapi kemudian kita bisa melihat di waktu selanjutnya mereka ternyata hidup strata sosial, ekonomi menjadi berubah. Artinya mereka tidak biasa, mereka naik level. Dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya, kita tentu dalam dunia pendidikan pun juga sama. Saya masih ingat di tahun-tahun 80-an ketika orang yang sekolah dan kadang-kala mereka loncat kelas. Ada yang dari kelas 1 langsung ke kelas 3, ada yang kelas 2 naik ke kelas 4. Saya masih ingat ada yang naik baru di tingkat atau kelas 5 ikut ujian dengan kelas 6. Dan itu yang terjadi, artinya mereka naik level dengan begitu cepat. Nah, tentu ini terjadi bukan karena kebetulan. Pasti ada punya alasan yang kuat. Sekarang ini ada program yang namanya apa ya? Ekselerasi ya. Ya, ada sekolah-sekolah yang punya program itu. Jadi dalam studi hanya kadang-kala SMP yang harusnya 3 tahun, mereka menghabiskan cuma 2 tahun. Dan itu yang terjadi di dunia pendidikan, naik level. Nah, saya percaya ini terjadi bukan sembarangan, tapi tentu ada poin-poin tersendiri, ada penilaian-penilaian tersendiri. Nah, saya beri topik naik level dengan memberikan kepada kita gambaran satu bagian kebenaran firman Allah di dalam pertama Samuel pasal 17. Sekali lagi di dalam pertama Samuel pasal yang ke-17, saya minta tolong seorang membaca ayat yang ke-11 saja. Pertama Samuel pasal 17 ayat 11. Saudara boleh baca sama-sama saja ya, di ayat yang terdapat di layar kita masing-masing. Saudara kita baca 2-3. Nah, saudara, sebenarnya bagian ini menarik. Kalau kemudian kita coba cerita, perhatikan detail, ini satu ayat saja, tapi banyak ayat dari pasal yang ke-17. Ketika kita baca keseluruhan ayat ini menarik kalau kita urutkan satu-satu dari pertama Samuel ini. Saya hanya mau bisa memberikan gambaran kepada kita ini satu
dari kisah seorang yang namanya Daud. Daud mempersiapkan dirinya. Daud membuktikan kualitasnya. Dan karenanya saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa yang pertama dari seseorang bisa naik level karena kualitasnya. Seseorang tidak naik level karena sesuatu yang sembarangan. Orang naik level karena kualitasnya. Kenapa saudara? Kualitasnya. Nah, sekali lagi cerita tadi sebenarnya ini bicara tentang seorang Daud. Seorang yang namanya Saul. Saul juga punya kualitas. Tetapi ketika dia hidup tidak menyenangkan Tuhan, kualitasnya menjadi turun. Berhadapan dengan seorang Goliat, kualitasnya yang rendah biasanya berhadapan dengan sesuatu yang berat, akan meresponinya dengan berat. Tapi orang yang berkualitas hadapi sesuatu yang berat sekalipun, dia akan menganggap itu ringan. Contoh, kalau orang yang belajar rajin, ujian itu susah apapun, dia akan menganggap kecil. Karena punya kualitas. Dalam mengiring Tuhan dibutuhkan kualitas. Dan kualitas yang saya ingin tekankan pada kesempatan ini bukan soal kemampuan fisik, bukan soal kemampuan IQ kita, bukan ketampanan, bukan kecantikan, tapi soal kerohanian kita. Kualitas kerohanian harus betul-betul terjaga. Kualitas kerohanian kita harus betul-betul terbina. Dan karenanya kualitas kerohanian kita harus bina dalam ibadah-ibadah, dalam perenungan-perenungan, dalam membaca firman Tuhan, dalam berdoa. Supaya kualitas kerohanian kita ini tetap terjaga dan jangan sampai kemudian menjadi berkurang. Harus kita selalu menambahkan kepada satu level kepada level yang lain. Amin. Bukan dari level tinggi turun ke level yang rendah. Level kita harus semakin hari semakin naik. Karena Alkitab kadang katakan begini. Kita bukan menjadi ekor tapi menjadi. Karena ini bicara naik level. Saya rindu kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu naik level. Tidak diabaikan. Naik level di dunia sekuler, saudara sebagai pegawai negeri bisa menjabat jabatan A, B, C dan lain sebagainya. Itu tidak salah. Karena orang yang semakin berkualitas secara rohani, dia akan semakin terpercaya. Dan orang yang semakin terpercaya, dia akan dipakai dimanapun. Karena kualitasnya. Dan seseorang naik level bukan karena sembarangan. Sekali lagi, seseorang naik level karena kualitasnya. Dan kualitas itu perlu dijaga. Dalam hari-hari kehidupan kita, kalau orang kualitas rohani rendah, itu biasanya dibuktikan mulai malas, mulai acuh tak acuh. Itu kualitas mulai rendah. Untuk meningkatkan kualitas kita harus semakin teguh, kita harus meraih tekun, kita harus mulai setia, kita harus mulai sungguh-sungguh, tidak bisa mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lain yang penting di dalam mengiring Tuhan, supaya di dalam kehidupan hari-hari kehidupan kita benar-benar terjaga status kita, terjaga level kita tetap terjaga tingkat kita, agar supaya tidak turun tetapi naik. Katakan naik, katakan naik, bukan turun tapi harus naik. Saya sekali lagi mengingatkan bahwa dunia kita, dunia yang dikatakan dunia yang terus ikut berlomba, bersaing. Kadang bersaing sehat, juga kadang bersaing tidak sehat. Orang yang bersaing tidak sehat kadang-kala bisa menghalalkan segala cara. Dalam dunia bisnis kadang bisa terjadi, dalam dunia politik bahkan terjadi,
Bahkan dalam kehidupan rohani kadang-kala juga terjadi persaingan. Saya mau mengatakan baiklah kita bersaing secara sehat, artinya kita berlomba-lomba. Kalau satu orang sudah mulai lebih setia, orang yang bersaing tidak sehat, mereka akan mengatakan mulai makan puji. Tapi orang bersaing sehat, kalau dia setia, beta mau setia lagi. Amin. Kalau dia semakin sungguh-sungguh, beta mau semakin sungguh-sungguh. Itu bersaing sehat. Tapi kalau yang bersaing tidak sehat, mereka mengatakan mulai bicara yang tidak masuk akal. Nah, dia itu dulu begini, sekarang ini dia mulai cari-cari muka ini. Dia mulai munafik ini munafik orang itu. Itu bersaing tidak sehat. Apalagi kalau di kiri kanan dia dulunya tidak suka angkat tangan, cuma lipat tangan, seakan-akan tangan dia ini sudah diborgol jadi tidak bisa buka tangannya. Sekarang setelah kemudian dia merasa ada kebebasan dari Tuhan, merasa Roh Kudus jamah dia mulai buka tangan, angkat tangan, loncat memuji Tuhan. Lalu kemudian orang yang bersaing tidak sehat mengatakan, mulai sudah, penyakit lama kambuh lagi. Bersaing sehat tidak demikian, bersaing sehat mengatakan, kalau dia dulu seperti orang diborgol, sekarang beta mau lebih dari dia. Itu namanya bersaing sehat. Nah, kita harus meningkatkan kualitas. Dalam kualitas menyembah Tuhan, kualitas membaca firman Allah, kualitas beribadah. Kita harus tingkatkan dari hari ke hari. Sehingga apa saudara, kita menjadi pribadi yang naik level secara rohani. Amin. Oke, yang kedua yang ingin saya katakan bahwa naik level itu terjadi karena ada buktinya. Buktinya adalah karena dia eksis dalam proses hidupnya. Sekali lagi, dia membuktikan naik level karena dia dapat mampu membuktikan bahwa dia eksis dalam proses hidupnya. Artinya dia konsisten. Dari awal dia setia sampai akhirnya dia setia. Bukan setia sama kapal selam. Bukan itu. Orang yang eksis dalam proses hidupnya. Entah tantangan datang buat dia tetap setia. Entah pergumulan yang banyak datang, dia tetap setia. Entah ketika dia di dalam kekurangan, dia tetap setia. Entah ketika kelimpahan datang, dia tetap setia. Entah kemudian kebahagiaan yang dia raih, yang dia nikmati oleh karena adanya kesuksesan demi kesuksesan yang dia miliki sekalipun, dia tetap setia. Karena apa? Karena dia mau ingin membuktikan eksisnya dalam proses kehidupan. Nah, saya ingin baca di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-34 dikatakan begini. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Saudara, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah apa saudara? Jalannya. Jalan ikuti jalan kita. Jangan ikuti menurut kemauan kita, tapi firman Allah katakan ikuti jalannya. Tuhan tidak pernah membawa kita kepada malapetaka. Tuhan juga tidak membawa kita kepada rancangan kecelakaan. Tuhan juga tidak mendesain kita sehingga menjadi orang-orang yang dikatakan orang-orang yang penuh dengan kehancuran. Tuhan selalu mendesain kita, Tuhan selalu membawa kita, Tuhan selalu merancang kita agar supaya sebuah kehidupan masa depan yang penuh harapan. Dan untuk mendapatkan semua jaminan itu, kita harus tetap eksis dalam proses kehidupan. Kita harus eksis. Saya juga bisa menambahkan kita harus tetap konsisten. Tetap sama, tidak berubah kesetiaan kita. Naik boleh, tidak bisa turun. Saya bisa mengistilahkan kata konsisten. Artinya kita tidak mau mengubah-ubah kesetiaan kita untuk membuktikan bahwa kita benar-benar mau terus menuju kepada sebuah arah kehidupan yang jauh lebih baik.
Dan untuk menuju kepada sebuah arah kehidupan yang jauh lebih baik, kita harus tetap konsisten dan tidak bisa berubah. Dari awal sampai akhirnya kita harus bisa tetap konsisten. Kita juga harus tetap eksis. Tidak bisa mengubah. Jadi kesetiaan kita kepada Tuhan dapat dibuktikan dengan menjalani proses kehidupan ini. Setiap orang, setiap anak-anak Tuhan punya proses di dalam kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri. Setiap kita punya proses, jalan hidup kita masing-masing ada prosesnya. Orang yang gagal dia bangkit. Orang yang tidak sukses menjadi sukses. Ada jalan kehidupan dan itu ada prosesnya. Tapi kita tidak bisa berhenti karena proses. Karena untuk memasuki sebuah level kehidupan harus melewati sebuah proses. Dan kita harus eksis di sana. Tidak bisa berhenti. Tidak bisa stop. Kita harus tetap berjalan. Berjalan menurut jalannya Tuhan. Bukan menurut jalan kita sendiri. Dan dua bukti ini kiranya menolong kita semua terkait dengan naik level. Yang pertama, kita harus punya kualitas atau dengan kata lain bukti seseorang naik level karena kualitas. Yang kedua, karena dia eksis dalam proses hidupnya. Kalau andaikan begini, dia berkualitas. Saya punya teman seorang yang sudah dipanggil Tuhan. IQ-nya luar biasa. Tapi dia tidak eksis. Atau kata lain, saya bisa mengatakan dia begitu berkualitas, tapi dia stop jalan. Dan akhirnya kualitasnya tidak bisa membawa kehidupan yang jauh lebih. Jadi kualitas dan eksisnya proses hidup dia jalani proses hidupnya. Dua-dua harus bisa jalan. Karena dalam banyak pengalaman, apa yang tadi saya sampaikan, satu contoh. Tapi ketika dia tidak eksis, dia berhenti, kemudian maju, berhenti maju. Ada proses dia berhenti. Tidak bisa demikian, kita terus harus jalan. Sekalipun kita tertati-tati, tapi kita harus terus jalan. Apa yang sudah saya sampaikan dalam beberapa khotbah, saya memberikan contoh ibarat seorang yang mengendarai kendaraan roda 2. Sekalipun dia perlahan-lahan, tapi dia harus terus berjalan. Karena kalau dia berhenti, maka dia juga akan jatuh. Di antara saudara yang mengendarai sepeda motor atau sepeda, kalau saudara berhenti, saudara akan jatuh. Jadi kita harus perlahan-lahan, tapi pasti. Semakin banyak tekanan dan tantangan, kita harus terus berjalan dan tidak bisa berhenti. Karena Tuhan sedang bekerja dalam proses kehidupan ini. Kalau kita berhenti, maka Tuhan tidak akan mengizinkan kita masuk ke level yang lain. Kita masuk dalam proses karena itu seizin Tuhan supaya kita bisa naik di level yang lain. Berkualitas dan eksisnya proses kehidupan, dua pembuktian yang bisa membuat kita naik level atau tidak. Nah, bisa juga ingin saya katakan begini. Kalau kita bicara naik level dan sudah tadi saya katakan harus ada kualitas dan eksisnya proses kehidupan kita. Kita jalani proses kehidupan dengan tetap bertahan, tidak bisa berubah. Maka kemudian saya membuka sebuah rahasia lain yang ingin saya katakan bahwa agar supaya saudara bisa naik level di dalam kehidupan rohani, nah tentu dua hal ini menjadi poin yang tidak bisa ditoleransi. Yaitu bahwa kita meningkatkan kualitas
dan tetap eksis dalam proses menjalani kehidupan kita semua. Dua hal ini kita bisa ubah. Tetapi kemudian ingin saya tambahkan bahwa agar naik level dan orang yang berkualitas itu terjadi karena orang itu mempersiapkan diri. Seorang yang berkualitas karena dia mempersiapkan diri. Amin. Tidak bisa, contoh saja, kan kebanyakan orang ini atau kebanyakan anak-anak sekolah, bahkan jangan sampai saudara juga dulu demikian. Ketika ujian besok hari ini, apalagi ujian hari Senin, hari Minggu, oh gereja penuh. Gereja penuh, padahal sepanjang bulan-bulan saya belajar. Gereja penuh di hari Minggu, tujuannya apa? Berdoa supaya Tuhan tolong ujian besok. Sama sogok Tuhan satu hari untuk bisa Tuhan kasih kunci jawaban hari esok ujian. Saya mau beritahu bahwa ini sebuah sikap yang tidak baik. Karena kalau kita sudah maksimal, kita serahkan semua kepada Tuhan, dari apa yang kita kerjakan itu ceritanya lain. Tapi kalau tidak pernah belajar lalu datang ke gereja meminta Tuhan tolong agar supaya bisa Tuhan pimpin dia supaya jawaban A yang harusnya C, jawaban bukan A tapi C. Jadi seakan-akan supaya Tuhan tolong supaya beta pun jari ini bisa jawab tepat. Padahal istilah bilang, orang Maluku Utara bilang caboci. Tutup mata, oh ini C. Oh betul C. Tutup mata, oh ini B. Apalagi bahasa Inggris matematika. Itu rame pasti. Tidak bisa terjadi demikian. Harus bisa mempersiapkan diri. Dan Daud mempersiapkan diri dengan baik. Ketika dia ada di padang dan kawanan domba ayahnya, binatang-binatang buas coba datang mau menerkamnya. Dan dia berusaha menyelamatkan binatang peliharaan dari binatang buas. Dan dia katakan kalau diterkam dia akan robek mulutnya dan dia akan bunuh. Dia tanpa sadar dia sedang mempersiapkan diri. Binatang-binatang buas dia hadapi. Binatang-binatang yang datang coba untuk mau membunuh peliharaannya. Dia berusaha melindungi. Dan tentu ini bagian yang menarik karena dia sedang mempersiapkan dirinya menjadi seorang pribadi yang berkualitas untuk naik level. Sehingga ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia berani dengan itu saudara. Jadi yang pertama atau poin pertama, dia harus atau kita harus bisa mempersiapkan diri kita. Karena kalau tidak mempersiapkan diri kita, maka kita tidak akan bisa naik level. Dalam mengiring Tuhan sama, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Apa yang kadang-kadang kita katakan bahwa firman Allah hari ini, kadang orang mengatakan wah itu bukan persoalan saya yang terjawab hari ini. Tapi kadang bisa Tuhan jawab persoalanmu oleh firman Allah hari ini di minggu berikutnya. Dan saya sudah mengatakan bahwa kadang-kala firman Tuhan yang kita dengar mempersiapkan kita untuk persoalan di minggu berikutnya. Kadang-kala firman Tuhan hari ini yang kita dengar mempersiapkan kita untuk masalah besok. Kadang-kala firman Tuhan hari ini yang kita dengar mempersiapkan kita di bulan berikut masalah itu datang buat saya dan saudara. Dan kadang firman Tuhan hari ini mempersiapkan kita untuk masalah di tahun depan. Kadang kalau orang mengatakan itu tidak relevan, itu bukan jawaban saya. Tapi saya mau mengatakan firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Allah selalu menjadi jawaban buat saya dan saudara. Kadang-kala kita menganggap itu tidak relevan, itu bukan jawabannya. Tapi saya mengatakan firman Allah selalu mempersiapkan buat saya dan saudara. Supaya kita menjadi siap. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang menghadapi tantangan, kita tidak kaget. Karena firman Allah telah mempersiapkan saya dan saudara. Nah, Daud dia siap. Dan karenanya tentu bagian ini menarik untuk kemudian kita katakan kita juga harus siap dalam hidup ini. Selaku anak-anak Tuhan mau atau tidak, tetapi kita harus bisa siap.
Amin. Kita harus siap agar naik ke level. Kita harus mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri ini agar supaya kita menjadi orang yang bisa naik ke level. Tidak bisa dengan dengan mudah membalik telapak tangan. Tidak bisa. Kita harus mempersiapkan diri kita. Hal yang kedua, untuk bisa menjadi pribadi yang akhirnya naik ke level akibat dari kualitas dan eksisnya proses kehidupan kita. Yang pertama tadi, mempersiapkan diri. Yang kedua, kita harus bisa siap lewati tantangan. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari tantangan. Kalau kita berusaha menghindar dari tantangan, maka kita ini menjadi orang yang tidak siap. Kalau kita tidak siap, maka kita tidak akan bisa naik level. Sama ketika kita ada di bangku pendidikan, maka untuk naik level, naik kelas, kita harus apa? Ujian. Ujian itu ibarat tantangan. Dan karenanya firman Allah katakan, anggaplah sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebuah kebahagiaan. Karena membuktikan saudara tidak lama lagi akan naik level. Karena membuktikan saudara tidak akan lama lagi saudara akan naik tingkat. Dan saya tidak tahu seperti apa naik tingkat saudara. Tapi tentu tingkatan kehidupan yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita akan berbeda-beda. Saya, saudara berbeda-beda. Tapi pada waktunya kita akan sadar dan mengerti bahwa ternyata ini maksud Tuhan buat saya. Ini maksud Tuhan buat saudara. Karenanya kita harus bisa sekali lagi belajar untuk bisa lewati apa yang namanya rintangan. Kita tidak bisa menghindar dari rintangan. Saya coba untuk perhatikan ada dua tokoh yang hebat. Namanya Yefta dan seorang yang namanya Gideon. Dua-duanya punya latar belakang kehidupan yang menurut saya ini memprihatinkan. Gideon seorang yang cukup takut. Sementara Yefta seorang berasal dari keturunan bukan terhormat. Mereka berasal dari latar belakang yang saya bisa katakan latar belakang yang berbeda. Kalau kemudian saudara perhatikan kisah tentang seorang yang namanya Yefta, saudara akan temukan dia diusir dari lingkungan keluarganya karena dianggap dia bukan seorang anak yang layak menerima warisan. Gideon oleh karena pasukan Midian yang selalu berusaha untuk mengganggu, menghancurkan tanaman-tanaman orang Israel. Dan karenanya orang Israel betul-betul mereka mengalami malapetaka yang hebat. Dan karenanya ketika Gideon coba istilahnya memanen hasil tanaman, bersembunyi dari pasukan Midian. Kenapa? Karena faktor takut. Tidak bisa berani hadapi pasukan Midian. Tapi apa yang terjadi saudara? Kalau saya ingin baca bagian ini dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 dikatakan begini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Perhatikan, agar tersembunyi dari orang Midian. Kenapa? Karena takut berhadapan dengan orang Midian. Jadi ada rasa takut di sana. Ayat yang ke-12 dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara perhatikan, dua keadaan yang berbeda. Sikap Gideon takut berhadapan dengan orang Midian. Malaikat Tuhan datang dan mengatakan bahwa Gideon seorang pahlawan yang gagah berani. Dua keadaan yang berbeda. Rasa seorang Gideon
ya beta bukan level di sana. Kenapa malaikat Tuhan mengatakan beta ini pahlawan gagah berani? Tapi untuk bisa naik level, dia harus siap hadapi rintangan. Baik Yefta maupun Gideon, mereka harus bisa hadapi rintangan. Saya dan saudara juga harus bisa belajar siap hadapi rintangan. Saya tidak tahu apa itu rintangan. Saya ataukah saudara atau kita semua atau siapapun dia yang mendengarkan bagian kebenaran firman Allah, masing-masing kita harus bisa siap hadapi rintangan. Karena untuk bisa naik level dan menjadi pribadi yang berkualitas, dibutuhkan pribadi-pribadi yang siap hadapi rintangan. Amin. Dan kalau saudara siap hadapi rintangan, maka bagian kedua, bagian ketiga, jangan lupa saudara. Bagian yang ketiga yang ingin saya katakan, saudara harus bisa andalkan Tuhan. Saudara tidak bisa andalkan dirimu karena saudara merasa pintar, karena saudara merasa kuat, karena saudara merasa gagah. Saudara andalkan itu, maka saya ingin katakan akan jatuh. Tapi saudara harus bisa belajar andalkan Tuhan. Saudara harus bisa belajar andalkan Tuhan. Karena itu kunci penting buat saya dan saudara di dalam mengiring Tuhan. Itu penentu dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita lambat atau cepat kita akan jatuh. Saya coba untuk membawa bagian ini. Dan satu bacaan firman Allah dalam Yeremia pasal 17. Firman Allah ini cukup populer. Dalam ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ayat selanjutnya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau kita mengandalkan kekuatan, kalau kita mengandalkan otak kita, kalau kita mengandalkan pengalaman kita, kalau kita mengandalkan sesuatu yang kita punyai, tanpa sadar kita sedang menaruh kutuk di atas kepala kita. Kita sedang menaruh kutuk di atas diri kita. Karena dijauhkan rasa kutuk itu dari kita. Dan untuk dijauhkan kutuk itu dari saya dan saudara, mari kita abaikan semua kemampuan kita. Mari kita abaikan semua kelebihan kita. Mari kita abaikan semua pengalaman kita. Dan kita andalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena orang yang andalkan Tuhan, dia diberkati Tuhan. Daud saudara, dia punya pengalaman. Apa yang tadi saya katakan, Daud punya pengalaman bagaimana menaklukkan binatang-binatang buas. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia mengatakan dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Saya baca bagian ini. 46 sampai dengan 47 dikatakan begini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Saudara perhatikan ini. Bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Dia lanjut mengatakan, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud punya pengalaman hebat. Tapi Daud, dia tidak sedang mengedepankan itu. Dia datang dengan penampilan yang biasa. Goliat mengatakan, anjing ke aku. Kalau bahasa kita mengatakan, sangka beta ini binatang piaraan. Saudara, fisik tidak menentukan
seorang bisa berkemenangan. Terbukti Goliat, seorang raksasa. Jadi tidak ada artinya mengandalkan diri ini. Karenanya apa yang tadi saya katakan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita dibawa kutuk. Dan itu yang terjadi. Goliat berusaha mengandalkan kemampuannya. Dia jatuh di tangan seorang anak yang kemerah-merahan, dikatakan firman Allah. Dia jatuh, dia kalah. Karena Daud mengatakan, saya datang ini, kalau mungkin bahasa begini, karena ini bahasa yang memang sudah dibuat sedemikian rupa dalam Alkitab. Tapi kalau bahasa percakapan dikatakan bahwa, okelah, beta ini anak kecil, saya apa-apa, beta akan memainkan mainan ini denganmu. Dan kita akan lihat siapa yang kalah, beta atau Ale. Karena beta datang, bukan beta sendiri. Beta datang dengan beta pun Tuhan yang hebat. Kalau hari ini saya mau katakan bahwa kalau saudara mau ingin naik level, saudara andalkan Tuhan. Kalau kemudian saudara hadapi rintangan, saudara mengatakan, oke, ini yang Tuhan izinkan. Saya tidak sanggup hadapi, tapi kalau ini yang Tuhan izinkan, saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya percaya, Tuhan yang telah menolong dalam sepanjang pengalaman hidup. Hari ini saya percaya Tuhan akan memberi saya kemenangan. Dan saya percaya kemenangan demi kemenangan menjadi bagian buat saya dan saudara. Dan ini yang dibuktikan oleh Daud dalam pengalaman kehidupannya. Karenanya dalam hidup dan mengiring Tuhan, mari kita belajar agar supaya menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan tetap eksis dalam proses kehidupan kita semua. Agar apa saudaraku? Supaya kita bisa naik level. Nah sekalipun demikian, jangan lupa bahwa kita harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang mempersiapkan diri. Menyongsong kedatangan Tuhan, kita harus bisa siapkan diri kita. Menghadapi rintangan kiri kanan masalah banyak, kita harus mempersiapkan diri. Dan kita harus siap hadapi segala rintangan. Jangan lupa di sana, engkau sudah siap sekalipun, engkau harus bisa andalkan Tuhan. Karena kalau kita tidak andalkan Tuhan, kita tidak akan ditolong Tuhan. Kita tidak akan diberkati karena kita ada di bawah kutuk. Kiranya Tuhan akan tolong dan berkati kita lewat kebenaran firman Tuhan pada siang ini. Tuhan berkati kita. Haleluya.